Racikan berita. Ini banjir sekarang karena dari timur sebelah sana. Ini warga Kohot ini udah nggak bisa lagi nih bertahan. Ini saya baru masuk desa Kohot, desa yang lagi terkenal sekali sekarang. Ini desa yang sebelumnya sangat tertutup, apalagi buat saya ini dulu poster penuh di sini semua dengan berbagai caci maki yang dibikin oleh, ya saya yakin oleh kepala desa Kohot. Nah, ini baru aja dibuka portalnya sehingga saya bisa masuk. Tapi di desa ini saya sering sekali diusir oleh preman berkali-kali, bukan sekali saja. Nah, baru tahu sekarang ternyata memang sangat dimaklumi bahwa mereka melakukan perlawanan sangat keras karena ternyata di sinilah pusat persingkuhan untuk membuat pagar laut, dan saya yakin juga pusat persingkuhan daripada memeras rakyat untuk menjual tanahnya. Nah, sekarang ya inilah supaya publik tahu ini desa Kohot. Sebelah kanan saya itu adalah Sungai Cisadane, sebelah kiri sawah-sawah memang yang sedang dikejar. Nah, inilah masyarakat Kohot yang dipecah belah oleh mereka. Saya masuk di sini pun juga tetap waspada. Cuma hari ini sengaja masuk ke sini karena ingin melihat desa Kohot apakah sudah bisa masuk apa tidak. Ternyata sudah bisa masuk. Inilah pintu masuk desa. Selamat datang ke desa Kohot. Nah, inilah desa Kohot nih. Nah, ini kalau mau lihat kantor lurahnya, kantor lurah Kohot. Sebentar lagi, dan pagar lautnya juga masih agak jauh. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Nah, ini kantor kepala desa Kohot. Ini kepala desa Kohot. Nah, itu kosong. Tuh, kalau saya kosong. Hari ini akhirnya saya bisa lagi masuk desa Kohot yang selama ini dipenuhi preman. Ternyata premannya juga hilang bersamaan kepala desanya. Tadi saya lihat poster-poster saya yang selama ini banyak sekali desa ini, itu sudah nggak ada. Nah, sepertinya memang Kohot ini adalah wilayah pusat perselingkuhan tentang penggusuran rakyat dan pengambilan aset negara pantai oleh pengembang PIK 2 bekerja sama atau melaksanakan atau yang dilaksanakan oleh kepala desa Kohot. Jadi, nah akhirnya terbukti semua yang selama ini kita katakan yang dianggap hoax. Jadi ternyata ya mereka memang melakukan itu semua. Ini saya di pinggir laut menuju, nah ini menunjukkan pagar-pagar laut yang sebenarnya yuk pagar laut yuk. Nah, inilah pagar laut yang sudah disertifikatkan. Lihat pagar-pagarnya memang oleh kepala disertifikatkan oleh kepala desa Kohot. Nah, jadi kalau dia bilang ini bekas darat, ini nggak masuk akal karena daerah arena seperti yang dikatakan selama ini kita bahwa memang PSN ini digunakan untuk mengintimidasi rakyat, ya kan, faktanya terjadi.
Nah, jadi tidak ada negosiasi sama sekali. Nggak ada sosialisasi pun nggak ada. Oke. Yang menentukan harga, yang menyampaikan 60.000 apakah aparat desa atau dari PT atau siapa? Karena kami mendatanginya kepala desa, otomatis negosiasinya dengan kepala desa yang mengatakan PSSI Oh. kepala desa. Oke, ini Tulis di Dok. dalam surat serah terima SHM Ya. ada namanya mediatornya. oke. Tulis Mediatornya mediatornya kepala desa musik. kepala desa. Dan Oh. itu tanda tangan Pak, mediatornya Desi. Jadi ini fakta bahwa yang menekan rakyat untuk menjual tanahnya adalah kepala desa. Ya kan, clear kan Pak, di kantor kepala desa. Oke, jadi supaya publik paham bahwa ya mungkin juga sudah saatnya karena bapak-bapak tidak rela tanahnya dijual, datangi kepala desa minta kembalikan tanahnya. Ya, karena kepala desa yang bertanggung jawab secara hukum. Daripada sawah hilang, duit nggak dapet gitu. Akhirnya dijual aja. Teteh juga udah dijual gitu. Karena yang kalau PSN kita rakyat kecil ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Akhirnya ibu saya oke lah. Terus yang ribut sama kakak saya itu, kakak saya temen tuh nggak mau jual. Ibu saya mau kenal sama kakak saya. Akhirnya kata kakak saya oke, nggak apa-apa. Ini dijual tapi saya ngurusin gitu. Ya urutnya itu malam-malam kayaknya. Sorenya itu masih ada Pak. Waktu ini yang garap ini melihat sawahnya masih ada. Kan Bapak lu di mana ini? Kenapa nggak konfirmasi dulu sama kita yang punya? Harusnya Bapak tuh konfirmasi dulu sama yang punya. Jangan main asal uruk-uruk aja. Udah Pak. Terus jangan DP lah, kita pengennya dilunasin semuanya. Karena kan Pak 50.000 per meter Pak. Ya Allah sangat-sangat dolim sekali itu Pak. Itu buat biaya adik saya sampai lulus, satu orang adik saya itu nggak cukup Pak, nggak cukup. Kita punya sawah sedikit nggak banyak, itu tuh buat bekal adik saya. Ini apa buat adik saya belajar. Adik saya 2 Pak. Dolim sekali mereka. Sebelum PIK 2 diuruk itu ada kayak tekanan, ada sertifikat ganda. Sertifikatnya adanya di bank, kita harus menebus. Itu termasuk rumah saya yang berdiri sekarang itu tanah dari orang tua saya, sertifikat ada, tapi muncul sertifikat lama dan kami harus mengganti 250 juta. 250 juta. Kami mengganti karena waktu itu dibantu lurah juga. Kami nggak bisa apa-apa, akhirnya kami mengalah. Karena kami sendiri Pak saat itu kami sendiri. Akhirnya kami mengalah. Dan bukan 1 atau 2 sertifikat. Belum muncul aja Pak. Si Cinanya ngomong begitu. Nanti di Muncung ini akan ada keluar sertifikat yang tadinya di bank. Dan nanti orang Muncung mau membelinya, mau membayarnya atau mau membayarnya atau mau pindah. Seperti itu. Entah itu cuma menakuti atau nyata, tapi ada yang bilang begitu, orangnya langsung ke saya. Akhirnya di situ juga kami membayar 250 juta. Sebelum membayar itu kan datang terus. Akhirnya orang tua saya juga sakit-sakitan Pak, semenjak itu karena penuh tekanan. Sampai sepuh. Racikan Berita